Hubungan Uni Soviet dan Indonesia pasca Perang Dunia II mulai berkembang dengan pesat sejak keduanya menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1950. Pada saat itu, Uni Soviet membutuhkan sekutu, sedangkan Indonesia membutuhkan dukungan dalam menyingkirkan sisa-sisa pemerintahan kolonial Belanda. Puncak kemesraan antara kedua negara berlangsung pada awal tahun 1960, yaitu saat Uni Soviet membangun angkatan bersenjata Indonesia dari nol. Soviet bahkan mengirimkan angkatan bersenjatanya ke Indonesia. Di antara peralatan militer yang mengeluarkan biaya berkisar 1 miliar dolar Amerika, yang paling menonjol adalah proyek cruiser 68 bis Zorzniki Z, yang dinamakan sebagai KRI Irian 201. Kapal ini menjadi kapal perang Soviet yang pertama dalam sejarah pasca peperangan yang dialihkan kepada negara asing. Namun, sejarah kapal ini dimulai pada awal Perang Kemerdekaan Indonesia. Saat itu, ribuan kilometer jauhnya dari Indonesia, para insinyur Soviet ditugaskan membangun armada Indonesia yang lemah pasca perang. Proyek 68 bis memiliki banyak hal unik. Untuk pertama kalinya, insinyur Soviet menggunakan teknologi pengelasan pada lambung kapal, dan pengelasan satuan badan kapal yang berbobot 100-150 ton. Pada akhirnya, terciptalah dengan sukses serangkaian kapal perang yang tak serupa dengan armada negara asing lainnya. Berbeda dengan kapal negara lainnya, kapal perang ini mengangkut meriam kaliber kecil. Raksasa ini mengangkut 12 meriam utama kaliber 152 mm, 12 meriam kaliber 100 mm, dan 32 meriam kaliber 37 mm. Selain itu, kapal ini mampu mengangkut hasil tambang, dan membawa 2 set torpedo, tabung kaliber 533 mm. Titik balik nasib kapal tersebut dan segala hubungan yang berkaitan antara Uni Soviet dan Indonesia. Namun, hanya sedikit yang kita ketahui mengenai seperti apa sebenarnya peran Soviet dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia di dunia. Petualangan kebijakan luar negeri Soviet dimulai dengan kunjungan Nikita Khrushchev ke Indonesia pada bulan Februari 1960. Selama kunjungan tersebut, terjadi penandatanganan perjanjian untuk penyediaan kapal, pesawat, helikopter, tank, dan senjata lainnya. Tidak diragukan lagi, yang paling mahal di antara daftar tersebut adalah kapal penjelajah Zorzniki Z, atau yang kita kenal dengan nama KRI Irian. Kapal ini berangkat ke Indonesia pada bulan April 1962, hanya selang 4 bulan sebelum berakhirnya operasi kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia, yang pada saat itu tidak mau dilepaskan oleh Belanda. Dari sini terlihat bahwa peran Uni Soviet dalam momen-momen ini sangat jelas terlihat. Menurut publikasi terakhir yang muncul di media Rusia, pada masa itu Uni Soviet tidak hanya berkomitmen untuk menyediakan pesawat tempur dan peralatan lainnya untuk menyiapkan militer Indonesia. Para perwira dan tentara Soviet terlibat di sebagian pos perang di kapal perang dan kapal selam. Uni Soviet bahkan berhadapan dengan sekutu Belanda di NATO, yaitu Inggris dan Amerika, dengan pilihan antara kemerdekaan Indonesia atau dimulainya Perang Dunia III. Namun, ternyata mitra Belanda dan Inggris serta Amerika tidak mau memperjuangkan kepentingan Belanda di Indonesia.
Pada akhir masa bakti Orshanikidzai atau KRI Irian, menjadi saksi bisu runtuhnya hubungan Soviet dan Indonesia. Setelah upaya kudeta yang dilakukan oleh Gerakan 30 September, dan pemerintahan baru mulai berkuasa, Soeharto melarang Partai Komunis dan Serikat Buruh. Ia melakukan penyengsoran dan menindas lawan-lawan politiknya. Simbol persahabatan Soviet dan Indonesia berubah menjadi penjara bagi para pembangkang. Pada tahun 1972, kapal tersebut dilucuti, dan penjualan kepada pemerintah Indonesia pun dibatalkan.